Ini tutorial lanjutan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu kan customize ChatGPT sama judul. Nah, ini judulnya sudah kita dapat. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat pendahuluan sama metodologi. Oke. Langsung aja. Jadi di promptnya ini, ya kan? Kita akan langsung ke bagian pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada langkah 1 dan ada langkah 2. Yang pertama itu pencarian sumber. Langsung kita copy aja. Kita Ctrl C, sorry. Terus habis itu kita ke Scholar AI. Sorry teman-teman, tadi kan itu sebenarnya ini boleh dilanjutin, tapi tadi aku sudah take dan lupa aku klik record. Jadi ya, kita buka new chat aja. Ya, tetap pakai Scholar AI ya. Kita Ctrl V. Nah, terus habis itu di sini ada beberapa opsi yang perlu diisi. Contoh di sini pertama judul, kita tulis judul. Kita Ctrl C, kembali ke Scholar AI-nya dan kita Ctrl V. Sudah. Terus habis itu di bagian nih cari 10 jurnal. Nah, ini juga bisa diedit, teman-teman. Jadi kalau teman-teman maunya itu katakanlah 13 jurnal itu juga bisa. Terus habis itu di sini itu kan pakainya bahasa Indonesia atau sumber-sumber jurnal yang pakai bahasa Indonesia. Bang, kalau aku pengen sumbernya itu Scopus gimana, Bang? Nah, di e-booknya itu sudah ada opsi apa yang perlu diganti. Jadi ini kita copy ya kan, Ctrl C. Terus di bagian promptnya kita ganti yang berbahasa Indonesia ini yang ada di dalam kurung, Ctrl V seperti ini. Nah, nanti sumbernya bakalan pakai reputasi Scopus sama WUS kayak gitu. Tapi karena di sini memang rata-rata itu pakainya bahasa Indonesia, boleh ya kita ganti pakai bahasa Indonesia aja. Oke, sudah seperti itu dan langsung di enter aja. Nanti akan dicarikan 13 jurnal akademik sesuai dengan judul ya kan dan berbahasa Indonesia tahun 2020 sampai 2025 kayak gitu. Terus habis itu nah, di sini itu sudah dicarikan 13 jurnal ya kan. Rata-rata sesuai, kita tinggal cek aja sumbernya. Ini aku cek 1 atau 2 atau 3 aja biar untuk mempersingkat waktu. Kita klik 3 aja ya sekalian ya. Tuh ada yang auto download tadi. Nah, ini ada yang auto download, dampak bla 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 bla. Nih, dampak terhadap metode pembelajaran bahasa yang adaptif dan personal kayak gitu. Dan ini berarti sumber-sumbernya itu sudah asli semua. Dan ini ada yang penggunaan artificial intelligence dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini kan sudah sesuai banget sama yang tadi. Oh, dan ini juga ada yang auto download juga. Berarti semua sumbernya ini sudah asli semua. Oke. Terus habis itu kita akan minta buatkan format apa 7 ke AI. Buat format apa 7 sesuai sumber yang Anda hasilkan. Nah, seperti ini kita enter. Daftar pustaka apa 7. Nah, ini sudah ada nama bla 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 dan sudah ada linknya juga, ada yang auto download, ada yang langsung ke artikelnya, ada yang artikel view dan lain sebagainya. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Kita copy aja semuanya ya. Sampai 13, kita Ctrl C, terus habis itu kita kembali ke Google Doc. Anggaplah ini Word gitu ya. Ctrl V sudah. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita edit. Contoh di sini. Di sini kan ada penulis tidak tercantum, ya kan? Yang Japendi ini. Kita lihat Japendi tadi nomor berapa? Japendi ini nomor 7. Nomor 7. Nah, ini penulis tidak tercantum. Kita coba klik untuk filenya. Nah, ini kan sudah langsung auto download. Nah, ini kan sebenarnya ada namanya, tapi dari AI sendiri dia nggak bisa baca nama. Ya kan, kita Ctrl C, kita edit di bagian sini. Sorry. Nah, ini kita ganti pakai nama yang dari jurnalnya. Kayak gitu. Nama tidak tercantumkan, ini kita ganti juga. Ya maklum lah ya, ini kan AI, jadi pasti ada kekeliruan sedikit-sedikit. Nah, di nomor 8 penulis tidak tercantum, kita masuk ke linknya. Itu sudah auto download, dia masih mendownload, kita tunggu.
Terus kita langsung aja di sini. Nah, kalau seperti ini, teman-teman jangan panik, ya kan? Tadi kalau nggak salah yang ini kan? Ah ya, nomor berapa tadi? Nomor 12 ya. Nah, ini langsung copy aja judulnya, Ctrl C, terus ke Google Scholar. Nah, ini ke Google Scholar, kita masuk, kita Ctrl V, kita enter, dan kita cari sumbernya. Pemanfaatan kecerdasan buatan tadi kok ada tapi ini enggak ada. Nomor 12 kita lihat di sini juga bisa. Nomor 12. Nah, wah, ini kok ya linknya kayak gini. Nah, ini ya katakanlah gini. Ini kan nggak jelas nih, ya kan? Nomor 12 ini. Ini di e-booknya itu sudah ada ketika muat ulang untuk mengganti sumber. Nah, ini kalau ada sumber yang bermasalah seperti tadi, kita Ctrl C yang prompt ini. Terus kita kembali lagi ke Scholar AI. Mana Scholar AI-nya? Nah, kita Ctrl V, ya kan? Terus habis itu kita minta ganti yang nomor 12 ini. Kita Ctrl C. Nah, di sini kan paste sumber yang fake. Kita paste, Ctrl V. Terus mana lagi? Katakanlah kita pakai yang nomor 8 tadi kan sudah kita benahi. Nomor 7 tadi sudah kita benahi. Terus di nomor 8 kita mau benahi juga. Berarti kita copy aja. Ctrl C, terus di bawahnya Shift Enter, Ctrl V. Terus mana lagi yang nggak ada namanya 12 sudah, berarti di ini aja yang bermasalah kita enter. Nah, nanti diganti kayak gitu. Aku sambil ngerokok ya teman-teman ya, biar nyantai aja sih. Tadi yang diganti itu pemanfaatan kecerdasan bla bla bla, ya kan? Nah, ini sudah diganti dan semuanya namanya sudah aman, kayak gitu. Oh, tapi dia ini menghapus aja teman-teman, nggak mengganti. Tapi ya oke lah ya. Oh, sumber pengganti yang baru. Nah, ini sudah diganti. Nah, enak kan? Kita coba cek ya. Open link. Kok nggak bisa juga kamu? Kita copy ke Google Scholar ya. Ctrl C, kita Ctrl V, Ctrl T, Syahrudin. Coba kita pakai judulnya aja, nggak pakai nama, enter. Masih nggak ada, berarti ini linknya yang agak-agak open link. Ada sebenarnya jurnalnya, jadi jurnalnya udah dihapus. Sumber ini membahas langsung. Kita coba ini juga open link. Oh, ini juga nggak ada. Kita coba ya, cek ya. Kita Ctrl C, terus habis itu kita ke sini, kita Ctrl A, Ctrl V, enter. Kita coba lagi, nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Terus habis itu kita coba ini open link, bermasalah lagi. Kita coba untuk, nah ini kita Ctrl C, kita kembali lagi ke sini, kita Ctrl V, kita enter. Nah, ini kan nggak ada ya, berarti kita pakai yang 1 sampai 10 aja lah, ya kan? Kita pakai yang 1 sampai 10. Terus berarti kita copy aja biar nggak terlalu lama. Pokoknya kayak gitu untuk cara menggantinya. Tapi kalau ini kan baru dan lengkap kayak gitu kan, kita boleh minta ganti lagi, merubah nomor 1 sampai 13 lagi karena sumbernya tidak dapat saya temukan. Contoh ya kayak gini. Nomor 11 sampai 13 ganti lagi. Pastikan pakai sumber valid, enter. Kayak gitu nanti. Pokoknya kita minta ngeyel ke AI biar dicariin sumber yang relevan kayak gitu. 1 2 3 4 5 10, terus nih 11 12 13. Kita coba cek. Nah, kalau loading lama biasanya ada. Biasanya. Kita coba. Ada kan? Ini masih loading. Ini kita tunggu aja. Bentar. Daripada lama, coba kita cek ke Google Scholar. Ctrl C. Ada kan? Terus habis itu yang nomor 13.
Kita Ctrl C, kembali lagi, Ctrl A, Ctrl V, Enter, ada juga. Jadi aman banget. Oke, berarti dari 13 sumber ini sudah kita pastikan ada semuanya. Oh, ini ada yang auto download, malah enak. Oke, berarti kita pakai yang 13 sumber ini tadi ya, yang sudah kita pastikan semuanya ada. Kita Ctrl C, terus habis itu kita tambahkan di Word ini tadi, katakanlah ini Word, kita ganti ya. Kita ganti pakai yang sudah terbaru, Ctrl V, sudah. Terus habis itu, nah di sini teman-teman juga bisa menambahkan sumber-sumber yang teman-teman sendiri mau ditambahkan. Contoh, aku punya sumber sendiri Kak, gimana cara nambahkannya? Nah di sini nomor 14 katakanlah. Terus habis itu ternyata teman-teman punya jurnal sendiri. Nah ini katakanlah ini jurnal yang mau teman-teman masukkan. Ini teman-teman copy bagian judul ya kan. Terus habis itu namanya. Terus kita Ctrl C ke sini yang nomor 14 ini. Ctrl V. Biarin berantakan gak apa-apa. Terus habis itu tadi ini kan ya. Oh ini ya ini. Sorry. Ini mana sih? Ini. Terus habis itu di sini kan ada jurnal pendidikan. Nah, ini kita copy juga, teman-teman. Ctrl C, terus kita paste di nomor 14. Ctrl V. Udah, biarin berantakan kayak gini nggak apa-apa. Jadi ini nanti langsung dari AI-nya dia akan menyesuaikan sendiri untuk sumber bahwasannya ini sumber yang perlu dijadikan daftar pustaka nanti kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya sumbernya sendiri tinggal ditambahkan di sini aja nomor 15 katakanlah ya, tambahkan lagi aja katakanlah ini, katakanlah kayak gini doang, bisa di-download dulu atau langsung aja di sini judul nama ya kan. Kita Ctrl C, kita kembali lagi di sini nomor 15 Ctrl V, biarin berantakan. Terus habis itu nih volume bla bla bla, ini kita copy Ctrl C, kita kembali lagi ke Word, kita Ctrl V. Udah, biarin berantakan kayak gini, aman kayak gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya sudah ada di atas, jadi ini aku hapus saja. Oke, kita langsung aja bikin ke langkah 2-nya yang bagian pendahuluan. Nah, ini kan pendahuluan. Ini lebih cepat daripada bikin nyari jurnal tadi, nyari sumber tadi. Kita Ctrl C aja promptnya, meskipun panjang lebih gampang. Kita kembali lagi ke Scholar AI di satu room chat yang sama aja. Ctrl V. Terus habis itu di sini kan ada judul. Kita tambahkan judul kita. Ctrl C. Terus habis itu kita ke ChatGPT. Ctrl V. Terus habis itu kita scroll, kita cari kata-kata referensi. Nah, seperti ini. Ini referensi. Ini ya, referensi ini. Nah, di referensi ini ada paste sumber langkah 1. Nah, ini kita perlu paste sumber yang sudah kita tentukan di langkah 1 tadi. Nah, ini kita copy. Nggak usah daftar pustaka ya, langsung aja sumbernya dan ditambahkan semuanya. Meskipun tadi ada yang berantakan yang aku contohin, itu nanti di copy aja langsung. Nggak usah dibenerin. Nanti biar AI sendiri yang benerin. Kita Ctrl V. Oke, sudah, langsung di enter aja. Nah, biasanya karena Scholar AI itu sekarang kan banyak tanya ya kan. Kita bisa sebenarnya langsung aja tulis, apakah Anda ingin disertakan bla 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 bla. Minta langsung. Kalau teman-teman bisa menjawab lokasi penelitiannya itu di mana, sektor atau karakteristik dari SD-nya itu bagaimana, boleh. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, langsung tulis pendahuluan kayak gitu, kita enter aja sambil ngopi ya teman-teman ya. Ini sudah mulai dituliskan pendahuluannya, semuanya permasalahan semakin kompleks bla bla bla. Sebenarnya di sini teman-teman sendiri bisa mengedit atau merevisi hasil dari AI-nya. Contoh di bagian permasalahan ini kita bisa kok kayak gini, kita blok. Bentar ya, nunggu selesai dulu. Oke, sudah selesai. Nah, katakanlah ini permasalahan ini ada yang mau ditambahkan, kita blok terus X ChatGPT, terus tuliskan tambahkan permasalahan tentang guru yang melek teknologi. Nah, kayak gini
Itu juga bisa. Jadi nanti biar di bagian paragraf ini aja yang diganti sama si AI kayak gitu, teman-teman. Jadi ini masih bisa direvisi, tapi kalau teman-teman mau untuk merevisi, tapi jarang banget kan untuk merevisi. Terus habis itu ini pendahuluan sudah selesai, tinggal di apa namanya? Tinggal di copy aja nanti. Terus habis itu kita copy aja ya sekalian ya. Pendahuluan kita copy. Kita copy ke mana tadi? Ctrl C, kita copy ke sini, kita Ctrl V, sudah. Terus habis itu meskipun biru-biru gini aman lah ya. Terus habis itu kita akan lanjut ke bagian metodologi. Untuk di bagian metodologi, sebelum kita ke metodologi kan ini ada landasan teori, ya kan? Tapi seperti yang ditulis di sini, umumnya jurnal atau karya ilmiah tidak perlu menggunakan bagian ini. Jika Anda merasa tidak membutuhkannya, silahkan lewati dan langsung ke bagian metodologi. Jadi kalau teman-teman merasa nggak perlu bagian ini, langsung aja ke metodologi. Tapi nanti kalau perlu, aku buatin video secara terpisah. Kita langsung aja ke bagian metodologi dan langsung kita copy. Kita Ctrl C, kembali lagi ke Scholar AI, kita Ctrl V, sudah. Terus habis itu di peran Anda bla bla bla. Nah, di judul penelitian ini kita isi kembali pengalaman guru bla bla bla. Ctrl C, kembali lagi ke Scholar AI, Ctrl V. Terus jenis penelitiannya kita pakai kualitatif. Terus habis itu di pendekatannya kan ini sudah jelas nih kalau pendekatannya itu fenomenologis ya kan, ya berarti ya kita pakai fenomenologis. Tapi kalau teman-teman nggak tahu ini pakai pendekatan apa, kita minta sesuaikan saja seperti ini. Nah kayak gini. Terus lokasi dan waktu penelitian, katakanlah di sini kita pakai SD Islam Surabaya. Nah seperti ini. Jadi tempatnya. Terus habis itu di sekitar bulan apa. Tapi kalau nggak tahu ya pakai perkiraan aja. Contoh di sini aku pakai Maret 2026 kayak gitu. Terus habis itu software analisis. Kalau teman-teman punya software yang mau dipakai ya kan, teman-teman tulis aja di sini. Tapi kalau manual tulis aja manual. Sudah, nomor 1 sampai 5 ini sudah kita isi, nggak ada lagi yang perlu diisi, langsung kita enter aja. Nah di sini itu biasanya AI akan tanya-tanya lagi. Nah, sesi 1 pertanyaan, desain fenomenologis yang ingin Anda tipe. Fenomenologi deskriptif, interpretatif, tidak yakin, minta saya memilih yang paling tepat. Makna pengalaman sih. Nih, makna pengalaman. Kita pakai ini aja ya. Jadi dibaca ya teman-teman ya, kalau ada pilihan-pilihan seperti ini. Nomor 1, Ctrl V. Jadi meskipun teman-teman pakai AI, teman-teman itu tahu, oh ini itu pakainya kayak gini loh. Partisipasi penelitian Anda ada berapa orang? 6 guru SD. Kita Ctrl C. Tapi kalau ada jumlah yang lain, katakanlah 10, 12 atau yang lainnya, itu tulis saja. Terus teknik pengumpulan data kita pakai wawancara mendalam. Nomor 3 kita pakai wawancara mendalam. Ctrl C. Ctrl V. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan ini nggak tahu gimana cara jawabnya, boleh ditanyakan di grup kok, aman. Teknik analisis fenomenologis apa yang Anda inginkan? Katakanlah kita nggak tahu sama sekali nih, kita minta sesuaikan aja bisa. Sesuaikan. Nah, seperti ini. Langsung aja kita enter. Kayak gitu. Sesi pertanyaan, fokus pada pengalaman, wawancara mendalam, bla bla bla. Kalau teman-teman merasa kayak ini kayaknya terlalu lama buat ditanya-tanya sama AI, langsung tulis saja. Langsung tulis metode penelitian. Enter. Kayak gitu, biar nggak terlalu lama dia tanya-tanyanya. Kita suruh langsung aja, nggak usah banyak tanya kayak gitu. Nah ini sudah dibuatin ya kan. Terus habis itu di sini sudah ada instrumen wawancaranya, daftar pustakanya juga sudah ada ya kan. Ini sudah ada sumber-sumbernya juga nih ya kan, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman sendiri punya sumber-sumber yang lain boleh ditambahkan nanti, tambahkan sumber berikut kayak gitu.
itu juga sudah ada sumbernya, dan ini juga sudah ada instrumen wawancaranya juga. Jadi tadi pertanyaannya itu sekalian sama instrumen wawancaranya, padahal kalau nggak salah itu promnya itu aku per sesi, jadi pertanyaan, metode, terus pertanyaan, instrumen, seharusnya kayak gitu, tapi didouble ini sama AI-nya. Nakal AI-nya, nggak sesuai perintah. Oke, sudah, berarti kita tinggal copy aja di bagian metode penelitian ini. Terus habis itu Ctrl C dan kita paste di bagian sini, sebelum daftar pustaka pastinya. Kita Ctrl V. Terus habis itu untuk sumber yang ada di sini kita copy juga, ya kan? Ctrl C, kita kembali lagi ke Scholar AI-nya, ke dokumen, kita paste di bagian sini, kita Ctrl V, sudah. Terus habis itu ini juga jangan lupa disimpan teman-teman. Instrumen wawancara ini disimpan aja dulu. Kita Ctrl C, kita paste di bawah aja. Jadi teman-teman sudah punya bekal untuk pembuatan hasil dan pembahasan. Untuk video hasil dan pembahasan nanti aku bagi menjadi beberapa metode, ada yang kuanti, kuali, dan mungkin normatif, mungkin sistematik literatur review, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi untuk pembuatan judul, terus habis itu pendahuluan dan metode, untuk semua metode itu sama cara mengisinya dan lain sebagainya, tapi untuk di bagian hasil dan pembahasan ada perbedaan. Jadi makanya itu kok aku nanti pisahin di bagian hasil dan pembahasan itu sesuai dengan metodenya masing-masing. Seperti itu, gampang banget ya. Jadi ini sudah selesai semua dan sudah bisa di save dulu. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke bagian hasil dan pembahasan. Bim salah bim, wisuda.